kembali lagi bersama dengan kami dalam program Rema. Kita masih bersama dengan teman kita ini, brother. Sahabat kita, orang tua kita, semua teman kita. Semua. Selamat berjumpa kembali pemirsa Live Channel. Pak John, kita masih di tempat yang cozy nih, brother. Siap. Di toko buku Immanuel di Jalan Proklamasi. Puji Tuhan. 76 ya, Pak? 76. 76. Jangan sampai salah lagi, Bang Boy. Bang Boy, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Pak? Tentang Ini dia. Kasih contekan. Contekan. money and power. Bukunya Ini buku mesti perlu nih luar biasa, dilihat. biasa. Ini bukunya, Bang Nisan di rumah karena kita dalam rangka membahas buku ini, dan ini adalah terbitan dari toko buku Immanuel di tempat ini. Ini sangat menarik dan ini sangat memberkati untuk kita bahas, brother. Ya. Dan untuk memulai pembahasan kita ini, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan money, sex, and power ini. Kita mau mulai dari mana nih yang mau kita bahas? Kan kalau mulai dari seks kayaknya kita Urut aja. urut aja ya. Money dulu ya. Sesuai aja. Kayaknya kalau dari seks itu ngeri-ngeri sedap. Tapi ini bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah nikah. Oh iya, justru Yang belum nikah juga perlu ya memperhatikan ini. Sangat perlu. Supaya kita bisa memahami prinsipnya. Nah. Jadi kita pegang dulu prinsipnya. Betul. Supaya ketika kita diperhadapkan atau mengalaminya, kita bisa dengan benar menyikapinya. Setuju. Menyikapi semuanya. Setuju. Jadi kita mulai mungkin dari kita bahas tentang money terlebih dulu. Kalau dalam bahasa Jermannya itu cuan. Ya, itu bahasa Mandarin. Kita bahas tentang money. Ini betapa luar biasanya kalau kita bicara tentang uang. Karena kemudian kalau kita baca Injil, Tuhan Yesus tidak memversuskan dirinya dengan setan, brother. Nah, Tapi dengan mamon, dengan uang. Betapa luar biasa yang bicara tentang uang ini. Lukas pasal 16. Ya. Lukas pasal 16. Mau dari brother dulu atau dari mentor kita ini atau Money ya. dari Mani? Ya. Brother Yap. mau kasih introduksi dulu Ya. tentang Mani? Baru nanti kita ke Pak John, boleh? Menarik ya, kita masuk ke Lukas 16 sebentar ya. Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayat berapa? Ayat yang ke-6. Oke. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Ayat ini menarik tapi juga membingungkan. Kenapa Kok tuh? kita disuruh Kok bisa bingung? mengikat persahabatan? Kok bersahabat sama mamon? Kok Tuhan menganjurkan kita bersahabat dengan uang, dengan mamon? Nah, menjadi menarik ya untuk kita membahas tentang uang dengan melihat ayat ini salah satunya. Ya. Kita harus baik-baik, pelan-pelan memperhatikan ayat ini. Ikatlah persahabatan dengan ada kata mempergunakan mamon. Jadi maksudnya begini, mamon itu sebagai alat bukan tujuan. Oke. Uang tidak salah, kita butuh uang. Segala sesuatu itu ya diperlukan uang. Untuk segala sesuatu diperlukan uang. Nah, untuk itu menjadi penting kita memandang uang itu sebagai instrumen, sebagai alat, bukan tujuan. Yang salah adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, yaitu mamon. Punya banyak uang, punya banyak harta, bergelimpangan harta, kekayaan melimpah ruah. Menjadi salah kalau kita menjadikan itu semua sebagai tujuan. Nah, sementara sebagai anak Tuhan, kita harus dengan tepat memandang kekayaan, memandang harta, memandang uang. Uang hanyalah alat, bukan tujuan kita. Dibalik-balik ya, brother ya. Iya. Orang Alkitab memberitakan kita untuk mempergunakan uang untuk mencari Allah. Ya. Tapi ini sebaliknya, kita menggunakan Allah untuk mendapat uang. Ah, itu dia. Itu dia Jangan sampai salah. kalau bahasa Pak John transaksional. Tapi ingat, kita butuh uang. Segala sesuatu diperlukan uang. Bahkan Iyalah. pelayanan. Iyalah, Kita uang. butuh uang untuk menjalankan Iya. pelayanan kita, pekerjaan Tuhan, kita butuh uang. Bahkan untuk beli buku ini pun Perlu uang. butuh uang. Iya. Memang uang nggak dibawa mati, tapi orang mati butuh uang, brother. Iyalah, beli petinya. Rumah duka, peti dan lain sebagainya. Boleh Pak John? tentang Ditambahkan uang. pas lagi ngomong ini kan. Silakan. Jadi Tuhan tidak perlu uang, tapi pekerjaan Tuhan di dunia ini perlu uang. Yes. Wah. Baik. Gitu ya.
Keren. Sepakat itu ya? Siap, siap. Oke, jadi kadang-kadang ada orang yang masih mendikotomikan antara ini pemberitaan tentang uang, satu lagi pemberitaan tentang penderitaan, harus susah hidup di dunia ini, kemakmuran, di sini penderitaan. Apakah memang begitu? Kalau dari buku ini, sebetulnya uang itu adalah alat yang Tuhan berikan juga untuk manusia sebetulnya. Ya. Uang itu normal kok. Iya. Yang normal itu kita. Betul. Yang jadi masalah itu biasanya adalah ketika kita membuat uang ini di atas Tuhan. Ya. Oke. Segala sesuatu ukurannya uang, sehingga Tuhan itu menjadi nomor sekian gitu ya dalam hidup kita. Ya. Padahal itu yang Tuhan tidak suka. Karena ini sebetulnya sarana yang Tuhan berikan. Saya ambil dari buku ini, jadi dia ayat acuannya itu 10 perintah ya. Yang pertama itu dia bilang jangan ada ilah lain. Karena uang itu bisa jadi ilah. Siap. Kemudian dia ambil juga dari yang perintah ke-10. Jangan mengingini apapun. Itu karena kalau kita mengingini yang bukan bagian kita itu mengarah kepada ketamakan. Begitu. Dari buku ini dibilang begitu. Jadi hal lain lagi yang dia pakai adalah 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10 mengenai ibadah itu harus disertai rasa cukup, harus menjadi sarana untuk bukan menjadi sarana untuk untuk memperkaya diri sampai nanti akhirnya terjerat ke berbagai nafsu, ya kan? Dan dibilang ingin kaya sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Dasar ayat yang ketiga yang dipakai oleh buku ini oleh John Piper adalah uang itu adalah penipu. Itu diambil dari Matius 13 ayat 22. Siap. Tentang penabur itu ya. Salah satunya kekayaan yang akan menghimpit firman Tuhan. Ya. Sehingga kita lebih pikirin uangnya daripada memikirkan kebenaran firman Tuhan. Ada hal menarik sebenarnya yang dikatakan di buku ini. Dia bilang begini, mengelola uang itu seperti kita lagi menangani kabel listrik yang aktif gitu. Kalau kita menanganinya dengan benar, ya perlu kita kan listrik, power ini kan kita perlu gitu. Tapi kalau salah kita akan tersengat dan kita bisa mati. Wow. Menarik itu kalimat itu. Sampai segitunya ya. Sampai segitu berbahayanya kalau kita salah menggunakan atau mengolah keuangan ya. Ya. Kekayaan ya. Kekayaan. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Itu menarik itu. Jadi sebenarnya yang salah bukan uangnya. Tapi hasrat, kembali lagi motivasi kita, kecanduan kita terhadap uang, itu yang jadi masalah sebetulnya. Nah, karena kita nih sebetulnya orang kalau menurut buku ini mau dia punya uang atau dia tidak punya uang, kita nih terjerat sebetulnya sudah di bawah kekuasaan materi. Sebetulnya begitu. Kalau yang punya uang ingin beli terus, nambah terus, ya kan? Kalau nggak beli sesuatu yang baru nggak puas. Wah, ada yang seperti itu ya? Ada yang seperti itu maniak ya? Pasti ada. Handphone harus ganti terus pokoknya. Dia harus kalau bisa jadi yang nomor 1 punya, gitu kan? Dari 1 naik ke sini, udah sampai di sini naik. Itu kan jerat yang memang diciptakan oleh materi kan begitu. Nggak mau ketinggalan dia. Nggak mau ketinggalan. Istilah sekarang tuh FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Ya. Nah, bedanya kalau yang tidak punya uang itu gelisah karena ingin tapi tidak bisa. Salah juga. Terjerat juga sebetulnya. Salah juga sebetulnya. Iya. Itu bedanya. Nah, dikatakan juga gini, kenapa orang mau menunjukkan segala sesuatu dengan membeli yang baru, membeli yang lebih mahal, flexing. Itu karena katanya bagi sebagian besar orang, uang akan kehilangan kenikmatannya kalau tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki uang. Gitu ya. Jadi dia mau tunjukkan bahwa saya ini punya loh uang. Baru nikmat itu uang. Karena kalau hanya tersimpan di buku tabungan walaupun nolnya tambah banyak, itu buat sebagian orang nggak nikmat. Dia harus tunjukkan. Gitu. Siap. Sampai di situ ada yang mau menambahkan mungkin karena itu yang mengenai uang kira-kira di situ. Thank you Pak John. Kalau aku sedikit menambahkan mungkin bahwa
kalau aku menangkap apa yang Pak John tadi sampaikan dari buku ini, bahwa uang itu sebetulnya akan menunjukkan kondisi hati kita yang sesungguhnya. Gimana kita saat ada atau tidak ada uang, itu terlihat kondisi hati kita tuh seperti apa. Atau karakter seseorang bisa dilihat karakter seseorang bisa dilihat ketika ada dan nggak ada uang. Dan nggak ada uang. Gitu ya. Di situ aslinya baru kelihatan. Ya. Bahkan Alkitab sendiri mencatat kalau tadi 1 Timotius 6 itu Ya. bahwa akar dari segala kejahatan kan cinta Ya. uang, Cinta. bukan uangnya. Bukan uang. 1 Timotius 6. Uangnya 6. sendiri itu normal, Ya. netral. Yang nggak netral itu Cinta itu, akan uang. Cinta akan uang Ya. itu sangat berbahaya sekali. Dan apa yang tadi Brother sampaikan, teks Alkitab mempergunakan Mamon, uang. itu sangat beda tipis, Brother. Ya. Mempergunakan mamon dan menggunakan Tuhan untuk mamon. Ya. Itu beda tipis, itu bicara batiniah gitu. Ya. Boy, ada mau tambahkan tentang mamon, tentang uang. Menariknya gini. Nggak ada uang, abang nggak ada uang. Kalau abang nggak ada uang, aku kasih uang nih. Sebenarnya mengerikan sekali memang. Itu yang yang Pak John bilang tadi sebagai ilah kan. Ya. Jadi gara-gara uang, setiap abang adik bisa berantem, bisa membunuh-bunuhan. Seorang anak bisa Bunuh ayahnya, ibunya. membunuh Hanya ayah, gara-gara uang ibunya. 5.000. Iya, Pele. gara-gara. Wah, itu. Dan kejadiannya banyak sekali. Kejadiannya banyak sekali gitu. Kita udah lihat kejadian banyak sekali ya, Pak. Itu jerat Iya, uang jeratnya. itu, jerat uang itu, Wow, jerat materi. luar Itu biasa, Pak. kan katanya uang tidak kenal saudara. Iya, Wah, itu dia. Nah, itu dia. Tapi saudara kenal uang. Kalau kata lagu, bener nggak sih kalau kata lagu ini nih, hati senang walaupun tak punya uang, bener nggak sih, bener? Itu Kristen banget itu. Kristen banget itu ya. Kristen banget itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Nah, bener Jadi nggak? Tapi itu zaman dulu itu lagunya. Bener Iya, Pak. itu. Iya, Pak, ya. Lagunya. Bener Tapi nggak? kalau sekarang kan Close agak susah ya. Susah ya. lagu ini menggelitik loh berlaku. sebenarnya. Iya. Tapi lagu ini jujur aja ya Kristen banget. Kenapa saya bilang Kristen banget ya? Karena jangan sampai kita menjadikan uang sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan. Seakan-akan kalau nggak ada uang jadi nggak bahagia kita. Harusnya Keba- Yesus saja cukup Kebahagiaan bahagia. kita. Itu. Kalau nggak ada Cukup uang, itu. kalau ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang ku tendang. Abang Tapi menarik, ini menarik betul. Pakai sepatu menarik. baru lagi, abang putih. Menarik. Buku ini menarik, betul. Nah, ya kita harus. Tadi mau tambahkan Ya, nih, kita sampai selesai segmen ini. Iya. Ah, Jadi kita harus benar-benar menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. segalanya. Dia yang paling tinggi. Kita bisa nggak tetap bahagia walaupun nggak ada uang? Bisa. Karena apa? Karena memang Tuhan mampu membahagiakan kita meskipun kita nggak punya apa-apa. Ya. Faktanya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kita bisa melihat bahwa mereka itu nggak punya apa-apa. Di Mesir nggak ada apa-apa. Nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Di sana nggak ada kehidupan. Tapi mereka bisa hidup. Why? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Jadi lagi-lagi ya, mari kita belajar melihat Alkitab dengan jujur. Dan bersukacitalah dengan semua pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Alkitab. Yang mana pengalaman yang dialami oleh orang Israel, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu juga bisa kita alami. Saat kita gersang, nggak ada uang. Tapi kita tetap menjaga integritas kita. Kita nggak menghalalkan segala cara, tapi tetap memandang Tuhan. Disitulah Tuhan bisa menunjukkan kebaikan dan kuasanya bagi setiap kita. Jadi sebagai catatan penting di segmen ini adalah kita itu bukan anti uang ya, Brother. Nggak anti uang. Kita nggak anti uang, tapi kita mempergunakan uang itu Dengan cara yang benar. bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Brother, kalau bicara tentang uang ini ya, ini suatu hal yang sangat luas ruang lingkupnya. Dan banyak sekali dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi, dari sisi filosofis. Nah, mungkin kita bisa mengajak jemaat atau pemirsa yang ada di rumah dari sisi teologisnya, Brother. Dari sisi teologisnya, Brother bisa menambahkan bagaimana memandang uang ini. Saya buat kalimat inti dulu ya. Jadi kita harus memandang bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun.
membutuhkan Tuhan lebih dari siapapun. Supaya kita tidak terjerat dengan berbagai pencobaan atau godaan. Jadi kita bisa sangat mudah untuk jatuh ke dalam godaan atau pencobaan kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang terbesar dalam kehidupan kita. Itu poin utama yang penting untuk kita ingat dan perkarakan. Sekali lagi, kita bukan tidak butuh uang, kita bukan anti uang atau anti kekayaan atau anti kemakmuran. Kita butuh uang, kita ingin ya diberkati oleh Tuhan, tapi jangan sampai kita memandang berkat atau uang lebih besar daripada yang Tuhan, memberkatinya. yang memberkati. Gitu loh. Nah, menariknya tadi Pak John sudah singgung secara teologis Matius pasal yang ke-13. Itu kan terkait dengan perumpamaan tentang penabur. Benih yang ditaburkan ada 4 jenis ya. Di pinggir jalan, di bebatuan, semak duri, sama di tanah yang baik. Nah, yang menariknya poin yang ketiga, semak duri tadi ya. Yang mana firman itu bisa dihimpit oleh apa? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekayaan. Jadi kekayaan itu menipu. Menipu. Dan bisa menjerat kita. Nah, lagi-lagi ya, menjadi menarik. Jangan sampai kita terjerat, tertipu oleh muslihat dunia dengan apa yang ditawarkan oleh dunia seperti kekayaan. Iblis pun tahu bahwa kita itu bisa mengabaikan Tuhan hanya karena kekayaan. Suatu kali ketika Yesus dicobai, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Kemegahan atau kekayaan? Kemegahan dunia. Hal itu akan diberikan kalau menyembah iblis. Jadi dengan kita menjadikan uang lebih dari segalanya, kita sedang menyembah iblis secara tidak langsung. Nah, menarik kalau kita merujuk kepada Matius 19, Pak John, terkait dengan anak muda yang kaya itu loh. Oh iya. Ya kan? Yeah. Sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga. Yeah. Ketika Tuhan mengatakan bahwa sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga, Tuhan tidak sedang anti dengan kekayaannya. Yang bahaya itu adalah ketika kita kaya, lalu kita menggantungkan hidup kita pada kekayaan kita. Jadi kita nggak perlu lagi merasa bergantung sama Tuhan. Kita sudah bisa melakukan apapun dengan apa yang kita miliki. Harta kita banyak, uang kita banyak, lalu merasa nggak butuh Tuhan. Nah, inilah yang berbahaya dari orang kaya atau karena kekayaannya. Jadi lagi-lagi Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Dengan kisah dari anak muda yang kaya ini. Tetapi jangan sampai hati kita terikat dan terpikat pada kekayaan. Itu yang berbahaya. Faktanya anak muda ini meninggalkan Yesus pada akhirnya. Padahal dia katanya mau mengikut Yesus apapun harganya. Tapi ketika Tuhan Yesus minta untuk dia menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin, dia nggak mau. Hal itu menunjukkan bahwa kekayaan itu lebih tinggi dari Tuhan. Value tertingginya uang, bukan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Ya, setuju. Oke, saya kira cukup itu, Brother, untuk sebagai landasan kita dalam memandang uang. Kita lanjut ke masalah seks, Brother. Ya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih kalau bicara seks ini, Brother. Sex and power. Sex and power ya. Sex and power. Ini satu paket nih. Biasanya kalau orang sudah punya uang, punya power, nah ini nih. Sebenarnya paket lengkapnya tuh 3. Sama apa tuh? Ya itu nih. Money, sex, power. Nah, itu dia. Ada dari Pak John terkait seks. Kembali, karena kita membahas buku ini, saya sangat merekomendasikan buku ini. Sangat merekomendasikan buku ini dan saya ambil dari buku ini ya. Penjelasannya begini. Jadi seks itu juga pemberian dari Tuhan. Kenikmatan itu pemberian dari Tuhan. Siapa yang bisa membayangkan kenikmatan itu kalau bukan Tuhan yang memberikan? Siapa yang bisa memberikan kalau bukan Tuhan yang memberikan kenikmatan itu? Jadi perlu kita disclaimer bahwa seks itu sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Anugerah. Oh iya, Anugerah Tuhan. Jadi selama ini kita mindsetnya kan seks itu konotasinya selalu negatif. Prokreasi itu kan membutuhkan. Ya. Itu perintah dari Tuhan dan itu diperintahkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi seks itu bukan dosa. Silakan, Pak. Oke. Nah, yang jadi masalah apa? Seks ini ketika ditulis oleh John Piper, ketika seks menjadi sebuah alternatif atau pengganti atau substitusi untuk mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Jadi maksudnya dia menggantikan ini. Nah, kalau kita rasa lebih nikmat itu daripada melakukan kegiatan seks, daripada mencari Tuhan, di situ sudah
sudah menyimpang itu, sudah mulai menyimpang. Nah, di situ yang bahaya. Jadi ada kesenangan lain di luar Tuhan, selain Tuhan. Karena semua ini sebetulnya kalau kita mau bicarakan kan, selama kita masih Tuhan itu yang tertinggi, kita masih merasa dalam hidup ini Yesus saja cukup bagiku, itu aman, sebenarnya aman. Yesus itu cukup bagiku. Ya. Jadi nggak kurang bahagia kita kalau kita menjadikan Yesus itu cukup bagi kita ya. Ya. Nah, ketika manusia dikatakan berhenti menghargai Allah lebih dari yang lain, maka kenikmatan seksual menjadi beracun, sama seperti buah pohon itu jadinya. Itu ditulis oleh buku ini. Nah, dia juga ambil dasar Alkitabiahnya itu dari Roma 1, 23 sampai 28. Paulus menjelaskan bahwa manusia menukar kemuliaan Allah untuk hal-hal lain, termasuk seks di dalamnya. Seks dalamnya. Kemuliaan Allah ditukar oleh hal-hal lain, termasuk di dalamnya seks. Apalagi kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi akar dari penyimpangan seks. Ya. Itu. Roma 1 ya, Roma 1 23, 28. Iya. Oke. Itu menarik ya ketika kita merujuk kepada surat Rasul Paulus ya, secara khusus Roma pasal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Roma pasal yang pertama lah secara khususnya. Ini Paulus juga menjelaskan tentang penyimpangan yang ada, termasuk penyimpangan seks. Jadi seperti yang Pak John sampaikan tadi ya, dimulai dari Kejadian 1 ayat 28 lah ya pembahasan kita, dasar teologisnya, bahwa seks itu adalah anugerah, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak salah. Yang salah itu adalah kalau kita melakukan penyimpangan seks. Ya. Dan dosa lah yang membuat akhirnya kita ya jatuh dalam berbagai macam hawa nafsu jahat, atau hawa nafsu yang salah, atau hawa nafsu yang buruk. Nah, menarik di Roma 1 itu ada penyimpangan seks di mana terjadi hubungan sejenis. Ya. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Jadi penyimpangan seks itu bukan hanya berbicara tentang seks yang dilakukan dengan cara tidak benar atau secara salah, ya apapun itu ya, selingkuhan dan lain sebagainya macamnya. Tetapi ketika dilakukan dengan sesama jenis, itu juga sesuatu yang salah atau merupakan penyimpangan seksual. Jadi ya laki-laki dengan perempuan. Jadi kita ini secara khusus yang belum nikah, kita harus memastikan bahwa kita berpasangan sama orang yang beda jenis kelamin. Bukan hanya sama imannya, tapi juga beda jenis kelamin. Ya. Jadi cowok sama cewek. Jangan sampai cewek sama cewek atau cowok sama cowok. Yang berbahaya sih. Iya, jadi kumis sama kumis. Begitu kita menukar kemuliaan Allah tadi dengan seks contohnya gitu ya. Itu sebetulnya kita sudah tidak menghormati Allah. Sudah menimbulkan rasa tidak, karena kita tidak menghormati Allah, maka menimbulkan juga rasa tidak menghormati tubuh manusia. Dalam hasrat, dalam hal ini ya, hasrat penyimpangan seks itu ya. Itu kan sampai ditulis saling mencemarkan tubuh mereka, membawa mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, yang tidak wajar, dan pikiran-pikiran yang terkutuk. Begitu di tadi itu ya, di Roma 1. Roma pasal yang pertama, ya, benar. 24 sampai 28. Nah, kemudian bahaya lain itu kalau menurut Paulus dalam 1 Korintus 6 itu adalah dosa lain itu dilakukan di luar dirinya. Tapi kalau percabulan itu berdosa terhadap diri sendiri, itu juga dilakukan dalam diri sendiri. Itu kira-kira itu di penjelasan di buku ini. Tentu sebenarnya masih banyak sekali, ya. Harus dibaca. Ini buku yang bagus, harus dibaca tuntas ini buku ini. Dan sangat memberkati ya. Dan jangan lupa bahwa Alkitab sendiri pun menyatakan, Paulus lagi-lagi menyatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bahwa Allah tinggal di dalam kita dan tubuh kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka kita harus menggunakan tubuh ini sebagai senjata-senjata kebenaran tentunya. Bukan sebagai senjata-senjata kelaliman atau senjata-senjata hidup dalam percabulan, dalam seks penyimpangan bebas. yang karena kalau sekarang itu kita lihat ya, orang dalam konteks seks ya, itu jadi hal yang biasa-biasa aja, khususnya buat anak muda. Itu ya udah sekedar having sex saja.
Ya kita nggak pakai perasaan gitu istilahnya kalau sekarang itu. Yang penting kita happy. Kan memang dunia terus ada degradasi moral kan, Ya. terus makin turun dan Ya. sepertinya akan terus begitu. Ya. Makanya tugas kita yang harus terus mengingatkan. Makanya prinsipnya mesti harus benar. Nah ini dia. Benar. Jadi menarik ya, yang saya tangkap dari buku ini, jujur ini buku sangat mencerahkan dan memberkati. Ya secara khusus bagi mereka yang belum menikah ya, supaya mereka bisa memandang ketiga hal ini dengan benar. Jadi John Piper ini mendorong kita untuk terlebih dahulu mengerti kebenaran, supaya kita didorong untuk memahami dan mengerti kebenaran, supaya kita bisa memandang ketiga hal ini dengan benar. Kan judulnya Living in the Light. Jadi kita memandang ketiga hal ini dalam terang firman Tuhan. Betul. Dalam terang Kristus. Baru kita bisa dengan benar memperlakukan atau memandang money, sex, and power. Mempergunakan ketiga hal ini dengan benar. Kalau tidak terlebih dahulu kita memahami kebenaran dengan benar, dipastikan bahwa kita tidak akan benar memandang ketiga hal ini, menggunakan ketiga hal ini. Jadi belajar terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan, secara khusus anak-anak muda. Ya, jangan terlalu mudah menggunakan perasaan sampai kita udah lagi nggak pakai otak, ya kan? Tapi yang tua juga kadang harus belajar lagi. Yang tua juga harus belajar ya. Karena nggak jaminan. Karena nggak jaminan Pak, karena tua pasti dewasa. Ya kan? Karena ya itu dia, aturan main seseorang dewasa bukan tua. Tapi belajar kebenaran itu yang membuat kita menjadi orang yang dewasa secara spiritual. Satu lagi brother, sebelum kita kehabisan waktu nih. Kekuasaan. Kekuasaan. Oke, Kekuasaan. power, Jangan ya. sampai lupa. Oke. Sorry Pak, Bang Boy ada mau tambahkan tentang seks? Menarik ya. Karena seks ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Sedap. Jadi seks ini bisa orang yang dilakukan orang itu rekreasinya. Ya yang Tuhan bilang kan progresnya udah nggak diabaikan, jadi rekreasinya. Ya. Oh, fokusnya jadi salah. Jadi seks dianggap rekreasi. Kocak banget. Dalam out of the box pikiran. Kalau nggak kocak nih nggak mungkin ada dilema brother. Jadi gitu. Thank you Bang. Itu aja Bang. Jadi gitu. Jadi ketiga ini orang sering jatuh. Baik itu hamba Tuhan apa siapapun itu yang ketiga ini money, Sex, power. Tahu nggak brother? Yang paling berbahaya itu adalah ketika kita nggak punya karakter yang baik, moral yang baik, tapi kita punya kekuasaan dan money, itu sangat merusak, destruktif. Ya kan? Udah punya uang, punya kekuasaan lagi. Itu benar-benar merusak. Nggak cinta kebenaran lagi. Orang seperti ini berbahaya dan membahayakan orang banyak. Jangankan orang lain berbahaya jadinya karena dirinya sendiri jadi berbahaya. Iya. Power Pak. Oke, power itu selalu kalau kita bicarakan ada terms yang sangat umum dipakai. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ya kan Lord Acton yang bilang. Jadi kalau punya kekuasaan biasanya itu kita agak korup lah orangnya. Apalagi kalau kekuasaannya itu mutlak ya. Udah pastilah mutlak pasti kita korup. Gitu. Nah, kekuasaan ini sebetulnya menjadi masalah itu ketika tujuannya hanya untuk mendapatkan sanjungan, pujian, pokoknya semua untuk diri kita sendiri. Dan itu kembali lagi di Roma 1 tadi, menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal lain. Salah satunya kekuasaan, karena power itu nikmat, harus diakui. Power itu nikmat, dan biasanya paket hematnya ya power, lalu money, nah buntutnya penyimpangannya jadi seks nih nanti. Itu paket hemat itu yang merusak itu membahayakan. Kalau dipergunakan tidak in the light of the word of God. Of the word of God. Jadi kita harus berdiri dan mengerti kebenaran supaya kita bisa menikmati dan mempergunakan ketiga hal ini dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita lewat setiap diskusi dan percakapan kita. Haleluya. Toko buku Immanuel. Buku ini Money, Sex, and Power. Ayo Pak.